Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas perkantoran, betul? Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Silahkan dipimpin oleh Amarta. Oke, silahkan. Kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Amarta. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memperhatikan penampilan terlebih dahulu. Dasinya sudah dipakai apa belum? Bajunya sudah dimasukkan atau belum? Sepatunya sudah dipasang atau belum? Bukunya sudah dikeluarkan atau belum? Sudah semuanya? Oke, setelah itu silakan dicek juga kebersihan kelasnya. Di dalam bangku-bangkunya ada sampah atau tidak. Kemudian di bawah laci meja atau di bawah kursinya ada sampah yang berserakan atau tidak. Sudah bersih semuanya? Oke, kalau sudah rapi, sudah bersih, berarti sudah siap memulai pembelajaran hari ini. Sebelum memulai, saya ingin melaksanakan presensi terlebih dahulu. Aiska, Dilsafira, Eva Dwi, Eca. Oke, satu orang yang tidak masuk atas nama Muhammad Faris. Kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa kembali ke sekolah mengikuti pembelajaran bersama kalian. Amin. Oke. Sebelum kita memasuki pembelajaran, saya ingin menanyakan kabar kalian hari ini. Sebelumnya silakan dibuka HP-nya, kemudian dibuka Google www.menti.com dan dimasukkan kodenya, ada kodenya itu. Untuk pertanyaan pertama, ketikkan satu kata yang menggambarkan perasaanmu saat ini. Oke, fokus. Alhamdulillah, sudah pagi-pagi sudah fokus ya. Senang, bahagia sekali, happy. Oke, mungkin bertemu dengan teman-temannya, dapat uang saku, berkumpul dengan teman-teman. Oke, kita beri applause untuk semua semangat yang sudah kalian ucapkan hari ini. Oke. Hari ini kita akan membahas salah satu tema yang berkaitan dengan pembelajaran kamu sehari-hari, yaitu mengenali gaya belajar. Nah, kamu pasti punya gaya belajar masing-masing. Ada yang suka belajarnya harus mendengarkan musik, ada yang belajarnya harus ada cemilan dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita lebih dekat dengan mengenali gaya belajar, tujuannya apa sih kok kita harus tahu tentang gaya belajar agar siswa dapat memahami dan mengetahui tentang gaya belajar dan mampu belajar dengan efektif. Karena kalau kamu sudah tahu cara belajarmu, maka kamu akan belajar dengan efektif, tepat. Cara belajarnya secara tepat. Oke, sebelum memulai, ini ada kesepakatan kelas. Ada beberapa kesepakatan kelas. Yang pertama, mendengarkan secara aktif, kemudian berkolaborasi dengan teman dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kamu nanti akan ada kelompok yang mewajibkan kamu untuk berkolaborasi dengan teman, kemudian menghormati guru dan teman, berpartisipasi dalam diskusi, kemudian menyelesaikan tugas tepat waktu, menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Jadi nanti kalau ada debat, ada diskusi tanpa kekerasan. Kemudian boleh menggunakan HP saat sudah diinstruksikan. Seperti tadi kita belajar untuk mengekspresikan apa yang ada dalam diri kalian menggunakan HP. Nah, kalau sudah ada instruksi, silakan HP-nya boleh digunakan. Sepakat? Oke. Tujuan pembelajaran kali ini, sebelum yang tadi saya sampaikan, salah satunya siswa dapat memahami macam-macam gaya belajar. Siswa dapat menyimpulkan gaya belajar mana yang sesuai dengan dirinya. Siswa dapat mengubah pola belajar sebelumnya menjadi sesuai dengan gaya belajarnya yang sekarang. Yang terakhir, siswa dapat menentukan strategi yang efektif untuk digunakan sehari-hari. Oke. Sebelum lebih dalam, ada pertanyaan pematik yang ingin saya tanyakan kepada kalian. Kira-kira apa metode belajar yang paling nyaman bagimu saat ini? Siapa yang kira-kira mau menjawab? Oke, ini silakan. Metode belajar yang paling nyaman bagiku yaitu belajar
belajar sambil mendengarkan musik. Oke, belajar sambil mendengarkan musik. Oke, karena macam-macam ya metode belajarnya. Yang kedua, apa tantangan terbesar yang kamu hadapi dalam proses belajar dan bagaimana kamu biasanya mengatasinya? Oke, siapa? Oke. Tantangan terbesar saya saat belajar yaitu saat diajak teman untuk bermain, tapi cara saya mengatasinya dengan menolaknya dengan Oke, tantangan terbesarnya biasanya sudah mau belajar tiba-tiba ditelepon di WA teman untuk ayo nongkrong, ayo main, futsal dan sebagainya, yaitu tantangannya. Cara mengatasinya biasanya adalah menolak. Kalau kamu sudah punya pendirian teguh, mau belajar ya belajar. Kalau ada tantangan seperti itu pasti akan bisa dihadapi. Oke, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana perasaanmu ketika menghadapi kesulitan dalam belajar? Apa yang biasanya kamu lakukan untuk menghadapi situasi tersebut? Siapa yang? Oke. Perasaan saya saat menghadapi kesulitan belajar, biasanya bingung harus berbuat apa. Yang biasanya saya lakukan adalah menghubungi teman terdekat dan bertanya tentang pelajaran tersebut. Oke, tanya teman terdekat. Oke. Biasanya paling mudah adalah WA kepada sahabat atau di grup tanya apa kira-kira yang bisa dibantu. Oke. Pertanyaan ke-4. Jika kamu dihadapkan pada informasi yang sulit dipahami, apa yang biasanya kamu lakukan untuk memahaminya lebih baik? Oke, apa kira-kira jawabnya? Oke, diskusi sama temannya tadi yang saya bilang, WA temannya, atau bisa mencari dari sumber lain, dari internet, dari YouTube. Kalau sekarang informasi juga bisa didapat dari TikTok dan sebagainya. Pertanyaan terakhir, kapan waktu yang paling tepat untuk belajar menurutmu? Siapa yang mau jawab kira-kira? Oke. Waktu subuh. Waktu subuh, kenapa? Badan dan udara masih segar. Oke, waktu subuh karena baru bangun, masih fresh, badan masih segar, jadi otaknya masih kosong, belum terisi. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu pengertian apa sih belajar itu? Belajar adalah proses memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau pemahaman baru melalui pengalaman, observasi, pembelajaran formal, atau interaksi dengan lingkungan. Nah, mulai dari kamu lahir sampai kamu besar sekarang, kamu terus mengalami yang namanya pembelajaran. Belajar merangkak, belajar makan, itu semuanya adalah proses belajar. Proses ini tidak hanya terjadi di dalam kelas, tapi juga di dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita mengembangkan pemahaman baru tentang berbagai hal. Oke, ada satu video yang akan saya tayangkan. Silahkan dicatat kalau ada yang penting, kemudian diperhatikan video tersebut. Mengenali 3 gaya belajar. Pertama, visual. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan. Saat mempelajari hal baru, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Selain itu, tipe visual juga lebih nyaman belajar dengan penggunaan warna-warna, garis, maupun bentuk. Itulah mengapa orang yang memiliki tipe visual biasanya memiliki pemahaman yang mendalam dengan nilai artistik seperti paduan warna dan lainnya. Kalau memiliki karakteristik berikut, berarti kamu termasuk tipe visual. Pertama, lebih mudah mengingat dari yang melihat daripada yang mendengar. Kedua, lebih suka membaca daripada dibacakan. Tipe kedua yaitu auditori. Untuk yang memiliki gaya belajar auditori, mengandalkan pendengaran sebagai menerima informasi dan pengetahuan. Orang tipe auditori tidak masalah dengan tampilan visual saat belajar. Yang penting adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Tipe auditori biasanya paling peka dan hafal dari setiap ucapan yang pernah didengar, bukan apa yang dilihat. Kalau memiliki karakteristik berikut, berarti kamu termasuk tipe auditori. 1. Lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang dilihat daripada yang dilihat.
2. Senang mendengarkan. 3. Mudah terdistraksi dengan kamera. Selanjutnya, tipe kinestik. Gaya belajar ini menyenangi belajar yang melibatkan gerakan. Biasanya orang yang tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu, tidak hanya sekedar membaca buku, tapi juga mempraktikkannya. Dengan melakukan atau bentuk objek yang dipelajari akan memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe kinestetik. Makanya orang yang memiliki gaya belajar tipe kinestetik biasanya tidak betah belajar lama. Kalau memiliki karakteristik berikut berarti kamu masuk tipe kinestetik. 1. Menyenangi belajar dengan metode. 2. Ada kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam bercerita. 3. Menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. Oke, dari video tersebut sudah ada berapa gaya belajar? 3. Oke, apa tadi yang pertama? Visual, kemudian auditori, kemudian kinestetik. Oke, kalau gaya belajar yang visual, saya rangkumkan sedikit. Kalau belajar gaya visual itu adalah lebih mudah dalam menerima pembelajaran dengan cara melihat. Kalau visual itu berarti dengan mata, yaitu caranya adalah melihat. Baik itu tulisan dari guru maupun dari teman. Orang dengan gaya belajar visual itu senang mengikuti instruksi, kemudian mengamati gambar, itu lebih suka. Yang kedua, gaya belajar auditori, yaitu berfokus pada pendengaran atau telinga. Kalau visual tadi mata atau melihat, kalau auditori yaitu pendengaran atau melihat. Jadi lebih senang mendengar, kemudian pendengar sebagai alat utama untuk mendapatkan informasi. Dia lebih suka mendengarkan mendengarkan musik, informasi itu dari pendengaran, bukan membaca. Yang ketiga adalah kinestetik, yaitu gerak. Bergerak atau menyentuh, gerak, ya kan? Biasanya seseorang yang memiliki gaya belajar kinestetik sulit untuk duduk berjam-jam. Kalau temannya di dalam kelas ada yang tidak bisa duduk dengan tenang, nah itu berarti gaya belajarnya adalah kinestetik. Mudah menangkap pelajaran apabila ia bergerak atau mengambil tindakan. Jadi sambil mendengarkan gurunya, dia sambil langsung praktek. Sukanya yang jurusan pelajaran olahraga ataupun seni budaya dan sebagainya. Oke. Setelah ini kamu kan berarti sudah mulai punya pandangan gaya belajar apa ya yang saya miliki. Nah, untuk memperjelas kamu gaya belajarnya apa, silahkan kamu isi angket gaya belajar yang sudah saya buat, saya kirim ke grup kelas. Kemudian saya kirim ke grup kelas dulu ya. Kemudian di situ ada petunjuk pengisian. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan kondisi Anda saat ini dengan cara memilih pada salah satu jawaban pada kolom. Diisi sering, kadang-kadang atau jarang. Nah, itu sesuai dengan kondisimu saat ini. Sudah masuk ke dalam grup? Sudah? Oke, saya beri waktu untuk mengisi. Silakan diisi terlebih dahulu. Di situ nanti langsung ada hasilnya. Jadi kamu sudah tahu gaya belajar apakah saya? Oke, sudah selesai? Oke, sudah ada hasilnya ya? Berarti sudah tahu gaya belajarnya apa. Sekarang saya ingin kalian berkumpul dengan kelompoknya. Di sini kelompok kinestetik, di sini kelompok auditori, di sini kelompok visual. Jadi yang merasa dalam hasil tesnya itu kinestetik, berarti di sebelah kiri, visual lurus sebelah sini, auditori sebelah kanan saya. Oke, silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Oke, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok auditori, kelompok visual dengan kelompok kinestetik ya. Oke, berarti ada 3 kelompok. Setelah ini silahkan saya akan membagikan selembar kertas, diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing ciri-ciri gaya belajar kelompokmu, karena kamu sudah dibagi menjadi 3 kelompok, jadi sudah tahu gaya belajarnya apa. Silahkan cari di
informasi manapun, boleh di Google, boleh di YouTube, apapun itu informasinya silakan didiskusikan, cari ciri-ciri gaya belajar, kemudian strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar. Oke, silakan didiskusikan. Oke, sudah selesai diskusinya? Oke. Silahkan untuk kelompok siapa dulu ini yang mau maju? Oke, silahkan. Siapa yang mau maju? Kelompoknya visual? Gaya belajar visual? Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya kami di sini, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang gaya belajar visual. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Isabella Devianias, lalu saya Yuni Sabira Sari. Kami akan menjelaskan ciri-ciri dan juga strategi. Di dalam ciri-ciri ada 4 ciri-ciri. Yang pertama, lebih mudah mengingat sesuatu yang mereka lihat daripada sesuatu yang mereka dengar. Lalu yang kedua, biasanya lebih mudah mengingat sesuatu dengan cara melihat. Lalu yang ketiga, biasanya lebih suka membaca cepat dan betul. Lalu yang terakhir, seseorang lebih suka membaca sendiri daripada dibacakan oleh orang lain. Itu contoh strategi belajar untuk gaya belajar visual. Strateginya? Membaca buku, memperhatikan grafik, menonton video yang menjelaskan sesuatu secara visual. Kedua, mencatat informasi dan mengatur menggunakan gambar, tabel, dan warna. Yang ketiga, duduk di bangku paling depan sehingga bisa langsung melihat apa yang dituliskan atau digambarkan guru di papan tulis. Yang terakhir, memutar film. Oke. Itu tadi penjelasan dari kelompok gaya belajar visual. Kira-kira dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Apa kelemahan dari gaya belajar visual? Oke, apa kelemahan dari gaya belajar visual? Silakan dijawab. Izin menjawab, jadi kelemahan dari gaya belajar visual yaitu kesulitan memahami informasi yang disajikan secara lisan tanpa dukungan visual. Mereka mungkin mengalami kesulitan saat materi hanya disampaikan secara verbal tanpa bantuan gambar atau visual. Oke, sudah paham? Oke. Ada lagi mau ditanyakan? Oke, silakan ditutup. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu, terima kasih. Oke, kelompok selanjutnya kelompok auditori. Oke, silahkan. Siapa perwakilan yang mau menjelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, dari pembicara yang asing. Yang kedua, lebih banyak berbicara atau bercerita daripada menulis. Dan ketiga, dia akan terganggu dengan suasana terbuka. Dan terakhir, lebih suka mendengarkan musik daripada mendengar musik lainnya. Selanjutnya, strategi belajar untuk gaya belajar auditorial. Yang pertama, merekam video untuk mencatat informasi. Yang kedua, menggunakan audio dalam pembelajaran fisik, radio, dan lain-lain. Yang ketiga, saat belajar silakan membaca sambil dibacakan. Yang terakhir, membuat diskusi kelas. Oke, lebih suka berdiskusi kelas berarti ya. Oke, itu tadi penjelasan dari kelompok auditori. Nah, dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, silakan. Bagaimana cara belajar yang efektif untuk seorang dengan gaya belajar auditori? Oke, bagaimana belajar yang efektif? Silakan dijawab. Cara belajar yang efektif untuk seseorang dengan gaya belajar auditorial adalah dengan mendengarkan penjelasan guru atau rekaman, berpartisipasi dalam diskusi, membaca materi dengan suara keras, dan membuat rekaman suara dari catatan untuk diputar kembali. Jadi biasanya diputar kembali, direkam, kemudian diputar kembali untuk belajar. Biasanya auditori seperti itu. Oke, sudah paham? Ya. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih. Oke, kelompok terakhir, kelompok kinestetik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok gaya belajar kinestetik ingin mempresentasikan ciri-ciri dan strategi belajar yang efektif. Yang pertama,
mencari kesibukan. Yang kedua, biasanya lebih suka memanipulasi. Nomor tiga, selalu ingin melakukan suatu hal. Berikut adalah strategi belajar untuk gaya kinesthetik. 1. Belajar sesuatu dengan menonton video tutorial yang ada di YouTube lalu mempraktekannya. Yang kedua, memperbanyak praktek lapangan. Yang ketiga, memperhatikan orang lain melakukan sesuatu dengan mencoba melakukannya. Oke, itu tadi penjelasan dari gaya belajar kinestetik ya. Atau ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Oke, silahkan. Apakah efektif untuk semua pembelajaran yang kinestetik? Silakan dijawab. Gaya belajar kinestetik efektif untuk pembelajaran yang melibatkan praktek seperti olahraga, seni, ataupun sains. Namun, untuk pembelajaran yang lebih teoritis seperti matematika atau sejarah, gaya ini mungkin memerlukan penyesuaian atau tambahan strategi belajar. Oke, perlu strategi belajar yang lain, gitu ya. Paham sudah? Oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih semangat dulu dan menjelaskan dengan sangat baik. Oke, tadi sudah diskusi kelompok, sudah terjawab semua bagaimana ciri-ciri gaya belajar, kemudian strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Saya rangkum sedikit aja untuk kalian lebih memahami. Tadi yang gaya belajar visual, kalau visual berarti belajar melalui mata, penglihatan. Nah, ciri-cirinya lebih mudah mengingat sesuatu yang mereka lihat daripada sesuatu yang mereka dengar. Jadi mereka lebih terpacu pada mata, melihat daripada mendengar. Itu yang visual. Kalau yang auditorial berarti pendengaran. Kalau visual tadi apa? Mata melihat. Kalau auditori telinga atau pendengaran. Biasanya dia adalah jadi pembicara yang fasih. Saat berdiskusi mereka lebih suka berbicara dan menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar. Itu adalah orang-orang auditori. Yang terakhir kalau kinestetik apa tadi? Gerak tubuh. Nah, berfokus pada fisik dan banyak bergerak, sering menggunakan isyarat tubuh. Apabila sedang membaca, mereka menggunakan jari sebagai petunjuk saat membaca. Jadi biasanya kalau pada saat membaca, biar tidak hilang, biar tidak kelewat, biasanya dipakai tangan untuk menunjuk. Kemudian pada saat menghafal, mereka lebih suka menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Ada yang teman-temannya yang kalau hafalan kudu mondar-mandir dulu, harus mondar-mandir dulu untuk menghafal. Mereka tidak suka duduk terlalu lama dan lebih suka mencari kesibukan. Nah, itu adalah ciri-ciri dari gaya belajar yang kinestetik. Oke. Kita tepuk tangan dulu untuk 3 kelompok yang sudah menjelaskan semuanya. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, saya ada satu games ice breaking. Tahu ice breaking itu apa? Apa ice breaking itu? Iya, biar semangat, mencairkan. Karena kita sudah berdiskusi, sudah berdebat tadi satu sama kelompoknya bagaimana. Nah, kita akan ada satu games. Saya punya satu permen. Silakan kalian bergandengan. Kalau yang 3 berarti harusnya 2-2, tapi yang 3 enggak apa-apa, jadi 1. Oke. Hah? Kasihan ini yang tengah, oke? Jadi 3. Oke. Permainannya adalah yang ini laki-laki sama laki-laki kayak gini ya. Ini perempuan. Permainannya adalah kamu di sini berarti ya. Ini 3 di sini. Oke. Permainannya adalah kalau saya bilang clap berarti tepuk 1 kali. Kalau bilang boom berarti tepuk paha 1 kali. Silakan berdiri terlebih dahulu. Oke. Kalau bilang clap berarti tepuk. Coba saya bilang clap. Kalau saya bilang boom, tepuk paha 1 kali. Oke. Kalau saya bilang candy, segera rebut permen yang ada di depan. Oke. Oke. Sudah paham instruksinya? Oke. Kita tes dulu semangatnya biar tahu. Oke. Clap. 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 Boom.
belum. Harus fokus, ini belajar bagaimana kamu fokus. Kita sudah capek ya kan? Kita sudah belajar dari tadi, sekarang kita pengen fokus lagi. Oke, clap, clap, boom, 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 clap, candy. Oke, masih ada yang nggak fokus, masih ada yang lemes. Kita ulangi lagi satu kali lagi. Oke, satu kali lagi ya. Oke, clap, boom, clap, boom, boom, clap, candy. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan duduk kembali. Oke, sudah fokus lagi. Sampai ada korban jiwa ya bukunya ya. Oke. Oke, setelah ini siapa yang akan menyimpulkan pembelajaran hari ini? Apa yang bisa disimpulkan dari pagi tadi hingga sekarang? Sudah diskusi, sudah mengerjakan, sudah bermain, apa kira-kira kesimpulan dari ini? Oke, silakan disampaikan. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari kegiatan pembelajaran tentang gaya belajar dan strategi belajarnya, saya bisa memahami bahwa setiap orang memiliki cara belajarnya yang berbeda, seperti visual, auditory, atau kinestetik. Saya menyadari gaya belajar saya dan sekarang tahu strategi yang cocok untuk saya. Misalnya, jika saya belajar lebih baik dengan mendengarkan, saya akan lebih fokus pada materi audio atau berdiskusi. Pengetahuan ini sangat membantu saya agar lebih efektif dalam belajar. Oke, jadi manfaat sekali ya. Kamu jadi tahu gaya belajarmu seperti apa, strateginya belajar seperti apa, jadi tahu ya. Oke, satu orang lagi saya ingin kalian merefleksikan apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita lakukan hari ini. Siapa kira-kira yang ingin merefleksikan? Oke. Setelah mengikuti pembelajaran dengan tema gaya belajar ini, saya merasa mendapatkan banyak manfaat karena sekarang saya lebih paham cara belajar yang cocok untuk saya. Saya jadi tahu metode apa yang bisa membuat saya lebih fokus dan cepat memahami pelajaran. Ini sangat bermakna buat saya karena dengan memahami gaya belajar saya bisa lebih percaya diri dan efisien dalam belajar. Oke, jadi tahu gaya belajar apa, kemudian apa yang harus dilakukan, manfaatnya juga banyak. Terus jadi tahu strategi apa yang dilakukan pada saat belajar, lebih efisien. Oke. Setelah ini saya akan membagikan satu lembar soal, lembar kerja peserta didik, silakan diisi, kemudian dijawab. Soalnya cuma 3, diisi nama sama kelas. Ini silakan diisi. Kemudian diisi nama dengan kelasnya. Ada 3 pertanyaan yang sangat simpel di situ. Ini menjadi parameter saya untuk lebih tahu lagi apa yang diminati oleh kalian. Jadi silakan diisi nama sama kelasnya dulu, kemudian di situ ada 3 pertanyaan. Apa gaya belajarmu? Tadi sudah mengisi link, jadi sudah tahu gaya belajarnya seperti apa. Kemudian tuliskan ciri-ciri gaya belajar yang ada pada dirimu yang sering kamu lakukan. Tadi ada yang menjawab harus mendengarkan musik, harus berjalan-jalan. Silakan ditulis. Kemudian tuliskan kiat atau strategi belajar yang kamu terapkan untuk dirimu. Tuliskan kiat atau strategi belajar. Strategi belajar apa yang biasanya kamu, yang tadi sudah dibahas di kelompoknya masing-masing. Nah, itu kira-kira bisa ditulis kembali di lembar kerja peserta didik. Oke, sudah? Bisa dikumpulkan kembali? Oke, terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih sudah mengisi lembar kerja peserta didik. Oke, saya ada satu quotes untuk kalian. Tidak ada cara belajar yang benar atau salah. Jadi semuanya itu yang penting adalah menemukan cara yang paling cocok untukmu dan terus belajar dari sana.
Nah, jadi apapun gaya belajarnya itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Jadi karena kalian sudah tahu gaya belajarnya masing-masing, silakan diterapkan di rumah, diterapkan di kegiatan sehari-hari pada saat pembelajaran diterapkan. Terima kasih sudah mengikuti bimbingan konseling bersama Bu Rani. Sekarang silahkan kalian untuk menutup pembelajaran hari ini ditutup dengan berdoa. Silakan. Marta lagi, yang akan memimpin. Kawan-kawan, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, doa selesai. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.